Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di channel Eko S Dananjaya. Malam ini saya akan berbagi cerita masa lalu. Kalau kemarin saya bercerita tentang bagaimana saya naik motor masuk jalan tol dari Tomang ke Kebonjeruk. Nah sekarang ini ya sedikit cerita konyol dan juga ada sedikit lucunya ya. Seingat saya pada tahun 1988 ya, atau 89 masih agak sekitar tahun itu ya. Nah kami ini teman-teman Jogja kebetulan di Kinarjo itu di tempatnya Mbah Marijan ada acara. Kalau tidak salah ada ketoprak lesung ya, yang dibuat oleh yang diadakan oleh sahabat kami Mas Bratoseno ya, yang sekarang lebih dikenal dan BS. Nah mereka Mas Seno dan kawan-kawan ini mengundang kami untuk datang ke Kinarjo di Kaliurang, Yogyakarta, di tempatnya Mbah Marijan. Nah waktu itu kami sepakat dengan Fikri Tholib, ya ini teman dari Jakarta yang kebetulan ke Jogja. Bang Fikri ini orang yang sering membawa mobil ke Jogja, Jakarta, sehingga memudahkan teman-teman untuk ikut bertransportasi. Salah satunya adalah saya. Malam itu sekitar jam 9 malam kami berangkat dari Jogja menuju Kinarjo. Nah keadaan pada waktu itu di Kinarjo itu jalannya belum diaspal, juga belum dibeton, masih jalan biasa yang masih banyak bebatuan. Kami menggunakan mobil tua karena Bang Fikri Tholib ini kan koleksi mobil-mobil tua ya. Nah yang kami naik itu dulu Holden Special bikinan Australia, kalau nggak salah diproduksi tahun 1958-an lah sampai 1960-an tuh produksi mobil ini. Nah kita nggak pernah berpikir atau punya firasat macam-macam bahwa keberangkatan kami itu kita anggap baik lah. Pada waktu itu yang ada di mobil itu Fikri Tholib dan Mas Ari almarhum, dia yang sering menyetiri Bang Fikri ini. Terus kemudian saya, Mas Agus Sumarno, salah. Ya, teman dari Jogja yang kebetulan kuliah di UGM. Nah, waktu berangkat itu sudah sampai di arah Kinarjo, perkiraan kita masih sekitar 3 kilo lah ya. Mobil ini tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan asap di depan kap mobil itu keluar asap. Terus kita turun, kita buka ya. Kita teliti semua, mesin-mesin masih bagus. Cuman ketika radiator itu kita buka, ternyata airnya kosong, sehingga panas itu mobil. Kita cari di yang ada airnya di kali kecil gitu, tengah malam itu, mungkin sekitar jam 11 malam ya. Nah kemudian kita isi sampai radiator itu penuh. Kita start lagi jalan.
Nah, sampailah di rumahnya Mbah Marijan di Kaliurang itu. Nah, kita ikut acaranya Mas Seno, waktu itu ada yang baca puisi, ada yang sedang bermain ketoprak lesung, dan juga banyak orang-orang yang tidak kita kenal yang sedang mau naik gunung di Merapi, karena di tempat Mbah Marijan itu kan tempat terakhir ya, persinggahan terakhir, desa paling ujung, paling atas ya, untuk persiapan orang malam berangkat naik ke Gunung Merapi. Nah, hubungan Mas Brotoseno dengan Mbah Marijan itu erat sekali lah, seperti orang tua sama anak. Jadi kita disambut dengan baik oleh Mbah Marijan pada waktu itu. Nah, acara sudah selesai sekitar jam 6 pagi ya, masih berkabut waktu itu. Di Kinarjo itu berkabut dan dingin. Fikri Tarip ini mengajak kami pulang ke Jogja, mau turun. Nah, saya rombongan dengan Fikri dan juga Ari. Nah, terus ada yang ikut, Mas Agus Sumarno juga ikut kembali juga ditambah Helmi Fauzi. Helmi Fauzi ini yang baru saja selesai jadi dubes di Mesir ya sekarang. Kemudian kami naik. Nah, si Bang Fikri ini ngomong, yang bawa mobil gantian Eko aja. Oh iya. Nah, akhirnya mobil saya yang bawa. Dari halaman Mbah Marijan itu udah langsung turun di jalan. Kemudian mobil saya starter, semuanya udah di dalam mobil. Saya jalankan mobil itu pelan-pelan. Masih dalam keadaan kabut. Saya bilang waktu mbak mobil, kok ini mobil semakin cepat, dan juga saya rem kok tidak mau. Saya bilang sama Fikri, saya tanya, Fik, ini mobil remnya kenapa nggak makan begini ya? Oh, jawabannya Fikri Tarip itu biasa kok, itu mobil tua ya kayak begitu. Coba aja dikocok terus remnya. Nah, ini mobil semakin kencang ini lajunya ini. Saya coba saran dari Fikri itu nggak mempan juga. Rem terus nggak bisa. Saya tanya lagi, Fik, ini mobil nggak bisa direm nih kok jalan terus. Coba deh kok dimasukkan persneling 2, itu kan saya masukkan persneling 3. Nah, kemudian saya masukkan 2 nggak bisa juga. Saya masukkan 2 nggak bisa juga. Waduh, saya berpikirnya ada something wrong. Saya bilang, Fik, ini direm nggak bisa, udah dicoba lagi aja kok. Jadi di dalam mobil itu seakan-akan tidak ada apa-apa, masih tenang semua gitu. Nah, kemudian karena mobil itu semakin kencang, saya bilang, remnya blong ini, Fik, saya bilang. Wah, yang benar, iya ini nggak bisa direm, kendalikan nggak bisa, mas ini gigi 1 nggak bisa juga. Waduh, mobil kan semakin kencang, sementara sebelah kanan itu saya ingat tuh ya ada jurang tapi nggak terlalu dalam, sebelah kiri itu batas kebun-kebun dan berbatuan. Wah, tapi ini bahaya. Saya berpikir secara cepat. Saya tidak mau mati konyol. Kalau saya masukkan ke jurang, pasti ini ada yang luka parah. Kalau saya tabrakkan ke kiri, mobil saya serempetkan batu-batu, pasti ini terpelanting mobil. Dan akhirnya bisa juga masuk ke jurang. Nah, akhirnya
waduh, pada stres, pada teriak-teriak di dalam mobil itu tiba-tiba ada yang Yesus Kristus, yang nyebut nama Allah gitu. Karena kan ada yang Kristen tuh, si Mas Ari itu. Saya melihat di depan, Masya Allah, di depan ada kawan kita naik motor santai gitu. Lagi santai, namanya Mbak Lia. Mbak Lia ini dari Fakultas Sastra Gajah Mada. Ya. Terus kemudian, waduh, Fik, ini bagaimana ini ada orang naik motor? Nah, setelah dilalahnya, kalau orang saya bilang, si Mbak Lia ini tiba-tiba motornya minggir, kalau enggak ketabrak di tengah jalan. Karena kecepatan sudah mungkin hampir 60 km per jam atau 70 itu. Saya sudah pasrah aja sama Yang Maha Kuasa. Kemudian saya salib lah itu, karena si Mbak Lia sama temennya itu naik motor ya, saya salib. Mbak Lianya melihat mobil kita, teriak-teriak dia. Nah, saya tidak habis pikir waktu itu. Ya mungkin masih diberi keselamatan ya. Di depan kami itu ada orang yang sedang bangun rumah. Kemudian pasirnya itu ditaruh di pinggir jalan gitu. Tapi tidak menutup jalan sepenuhnya. Di pinggir ada gundukan pasir gitu. Waduh, ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Akhirnya saya ambil keputusan. Mobil ini saya naikkan di pasir itu sampai lompat, sampai jumping ya. Kemudian setelah jatuh, nah karena jatuh itu mungkin mobil ini naik seperti terbang itu, terpelanting ya. Kemudian jatuhlah. Jatuhnya itu ban depannya yang duluan. Bunyi, brak. Nah, pada waktu itu bannya itu ngesot gitu, kayak ada seret gitu sebelah kiri. Kemudian lambat laun mobil itu pelan. Nah, karena jalannya sudah agak mulai datar. Kemudian kami turun semua. Pada stres semua. Saya buka kap, saya mencoba untuk menenangkan diri ya. Tapi sebagian teman-teman itu, Masya Allah, saya melihat bagaimana mereka itu nervous, stres ya. Terus kemudian Mbak Lia tadi dari belakang itu, naik motor sama temennya, dia menyapa kami itu. Kalian kok sombong sih? Nyalip-nyalip gitu aja katanya. Kami masih belum bisa menjawab dengan baik karena masih traumatik, masih trauma itu. Akhirnya saya bilang sama Mbak Ria, kita ini remnya belum, untung aja kamu nggak ketabrak gitu. Loh, gimana? Iya, ini direm nggak bisa, saya bilang. Ini lagi kita lihat nih, mesinnya apa ini persoalannya, yang kenapa kok remnya blong gitu. Nah, akhirnya si Ari bangkit, dia buka semua, cek mesin segala semuanya. Ternyata oli remnya itu habis, setetes pun tidak ada. Nah, ini sangat bahaya ya bagi yang punya mobil. Itu oli rem itu sangat penting. Nah, mobil yang kita naiki itu remnya itu oli remnya habis sama sekali. Itu yang mengakibatkan rem jadi blong gitu, remnya kosong. Terus kita discuss, ngobrol, minta tolong sama Mbak Lia, tolong dong beliin oli rem. Bayangkan aja itu jam 6 pagi itu. Lama kita menunggu. Mbak Lia kan langsung ke bawah ya, ke arah Jogja itu. Nah, dapatlah dia. Kemudian dia balik, mengantar kita isi penuh, ya, oli remnya bisa jalan dan remnya berfungsi. Akhirnya kita jalan pelan-pelan untuk menuju Jogja. Baru
setengah kilo nggak bisa jalan lagi karena ban depan itu sama dashboard ya, itu lengket. Waduh, kita turun lagi, kita tengok apa yang kerusakan yang ada di situ. Ternyata remnya itu pernya itu patah. Per sebelah kiri tadi patah. Itu akibat waktu saya naikkan ke gundukan pasir itu, terus kemudian terbang, jatuh mobilnya, pernya patah. Kita akali, kita cari batu, ya, kita sumpal batu gitu untuk penyangga, akhirnya jalan pelan-pelan sekali. Tetapi kalau batunya jatuh ya kita cari batu lagi atau kayu yang kuat untuk menahan per itu. Jadi kali orang Jogja itu kita tempuh hampir 5 jam akibat per mobil tadi patah. Setiap ganjal per tadi batunya jatuh, kita cari batu lagi terus sampai Jogja. Akhirnya mobil itu kita masukkan ke bengkel. Nah, itulah cerita tragis yang penuh dramatik ya, yang pernah kami alami, Bang Fikri Tholib, saya, kemudian Mas Agus Sumarno, Mbak Lia juga dan kawannya, dan juga Elmi Fauzi ya. Ini sebuah pengalaman yang sangat dramatis dan tidak pernah bisa kita lupakan. Saya kira itu ya. Nanti saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang lain yang menegangkan, yang lucu dan konyol. Oke, saya kira cukup itu. Terima kasih. Wassalam.